Kalau saya bilang, masuk daftar 50 pemain timnas Indonesia, belum tentu menjadi kabar baik, kedengarannya aneh. Tapi justru itulah kenyataannya. Karena di balik pengumuman 50 pemain yang disiapkan John Hartman, tersembunyi satu fakta yang sangat kejam. Semakin banyak pemain yang dipanggil, semakin sedikit peluang setiap pemain untuk bertahan. Dan pada akhirnya, hanya sekitar 24-26 pemain yang akan masuk skuad akhir ASEAN Championship 2026. Artinya, mulai hari ini, lebih dari separuh pemain yang dipanggil sedang berjuang agar tidak menjadi korban pertama di era John Hartman. Lalu, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Mari kita bahas. Kalau di video sebelumnya kita membahas bahwa AFF 2026 bisa menentukan masa depan timnas Indonesia, maka sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang akan bertahan dan siapa yang harus mengubur mimpinya? Belum lama ini, PSSI melalui Kita Garuda Resmi mengumumkan 50 pemain yang dipersiapkan menuju ASEAN Championship 2026. Menariknya, John Hartman tidak langsung memilih skuad utama. Sebaliknya, dia justru memperbesar persaingan. Sebanyak 50 pemain dipanggil mengikuti pemusatan latihan yang dibagi menjadi 2 gelombang di Bali. Setelah itu, barulah dilakukan seleksi hingga tersisa sekitar 24-26 pemain yang benar-benar akan dibawa ke turnamen. Artinya, daftar 50 pemain ini bukan hadiah. Ini adalah ujian, dan ujian itu dimulai sejak hari pertama latihan. Yang menarik, di dalam daftar tersebut bukan hanya ada pemain-pemain langganan timnas, ada juga banyak wajah baru. Bahkan CNN Indonesia mencatat hadirnya 13 pemain baru di era John Hartman. Ini menjadi sinyal yang sangat jelas. Tidak ada lagi istilah pemain inti yang posisinya benar-benar aman. Semua harus memulai dari nol. Semua harus membuktikan diri dan semua dinilai dengan standar yang sama. Bahkan, John Hartman juga memasukkan 5 pemain yang berkarir di luar negeri ke dalam rencana persiapan timnas Indonesia. Keputusan ini membuat persaingan di setiap posisi menjadi jauh lebih ketat. Karena pemain Liga Indonesia kini harus bersaing langsung dengan pemain yang memiliki pengalaman bermain di luar negeri. Namun menurut saya, inilah perubahan terbesar yang sedang dibangun John Hartman. Dia tidak sedang mencari 11 pemain terbaik. Dia sedang membangun 2 lapis skuad yang sama kuatnya. Karena sepak bola modern tidak lagi dimenangkan oleh 11 pemain, tetapi oleh kedalaman skuad. Lihat saja negara-negara besar di Asia. Ketika satu pemain cedera, mereka masih punya pengganti dengan kualitas yang hampir sama. Dan sepertinya, itulah yang ingin dibangun di timnas Indonesia. Namun ada satu konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Semakin kuat persaingan, semakin banyak pula pemain yang harus tersingkir. Karena pada akhirnya, nama besar tidak akan cukup. Status pemain abroad juga tidak akan cukup. Yang menentukan hanyalah satu hal, performa. Siapa yang tampil paling konsisten selama training camp, dialah yang akan bertahan. Dan siapa yang gagal memanfaatkan kesempatan ini, mungkin harus menunggu sangat lama untuk kembali mengenakan seragam timnas Indonesia. Jadi, kalau kemarin saya mengatakan AFF 2026 bisa menentukan masa depan timnas Indonesia, hari ini saya justru melihat masa depan itu sebenarnya sudah dimulai. Bukan saat pertandingan pertama, tetapi sejak training camp di Bali dibuka. Karena di sanalah persaingan sesungguhnya dimulai, dan mungkin korban pertama di era John Hartman sudah mulai ditentukan. Kalau menurut kalian, siapa pemain yang paling aman berada di skuad akhir? Dan siapa nama besar yang justru berpotensi gagal masuk daftar final? Tulis pendapat kalian di kolom komentar beserta alasannya. Kalau kalian suka analisis timnas Indonesia yang membahas sisi yang jarang dibahas media lain, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena besok kita akan membahas satu hal yang lebih mengejutkan. Mengapa 13 wajah baru yang dipanggil John Hartman bisa menjadi ancaman nyata bagi pemain-pemain lama di timnas Indonesia? Sampai jumpa di video berikutnya.